Ureumnya 150-an. Terus? Ya, terus saya sudah cuci darah nih. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Terima kasih. Asam uratnya berapa? Asam uratnya ada 7 waktu itu. Ya. Ya. Iya, solusinya gimana Pak Ustadz? Ya. Iya, saya pikir kalau untuk Pak Eko ya, saya pikir sebaiknya datang ke terapi kolbu untuk kita lakukan terapi ya. Kita mau pertama biasanya kalau untuk kasus ginjal seperti ini yang kita lakukan terapi, kita cek dulu di daerah prostatnya, kita lakukan terapi di daerah prostat, terus kemudian baru kita ngarah ke ginjalnya. Tapi saya pikir ketegangan di kepala juga mesti kita perhatikan juga gitu. Jadi intisarinya kalau memang bisa Pak Eko sebaiknya menurut saya datang ke terapi kolbu. Iya, dan ditindaklanjuti oleh Ustadz Sony tentunya. Iya, urin juga sudah nggak keluar ini Pak. Itu dia, makanya saya pikir prostatnya mesti diperiksa. Ya, prostatnya saya pikir mesti diperiksa. Baik Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Eko. Ya, makasih. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu wabarakatuh. kenapa ya Ustadz ya? Kok bisa sampai urinnya tidak keluar? Ya tadi kan kita lakukan deteksi, itu di daerah prostatnya agak sedikit terganggu. Nah dia karena terganggu justru ngantemnya ke ginjalnya. Oh gitu. Gitu, jadi saya pikir nanti untuk Pak Eko ya sebaiknya datang ya, untuk kita terapi di prostatnya dulu. Udah sampai cuci darah Ya pula prostatnya ya? mesti kita terapi dulu ya. Iya Pak Eko, biar lebih tuntas. Dan langsung aja pantangan datang. makan dari dokter sebaiknya dipatuhi ya Pak Eko ya, karena Pantangan-pantangannya kreatininnya kan sudah 19 ya. Saya pikir instruksi dokter ikutin dulu, patuhi dulu. Jadi paralelnya bersamaan, dokter jalan, terapi jalan gitu. Jadi ikhtiar jalan, doa jalan gitu. Jadi jangan terus kemudian apa yang disarankan oleh dokter ditinggalkan gitu. Saya pikir itu, dan HB juga mesti diperiksa terus, jangan sampai HB kita ngedrop kita nggak tahu. Baik, ya kayak Pak Eko tadi itu sebenarnya pas nanti datang ke klinik terapi kolbu, tentunya tahapan-tahapannya yang pertama yang mungkin Ustadz tangani pertama itu apa untuk Pak Eko? Jelas yang pertama selalu ya, setiap pasien datang ke terapi kolbu yang pertama kita lakukan terapi pertama di daerah kepala. Jadi saraf-saraf di kepala kita benerin dulu, kita turunkan dulu ketegangan-tegangan. Nah baru prostat, ya. Prostatnya kita beresin dulu, baru ginjalnya. Iya. Saya pikir demikian untuk Pak Eko. Oke, Mbak Tia, waktu pas ginjal itu sampai sama nggak efeknya dengan Pak Eko? Sampai nggak bisa, belum. tapi tetap ginjalnya memang juga kanan apa kiri yang rusak? Kenapa? Kanan apa kiri yang mungkin rusak? Oh nggak salah Kirinya ginjalnya. Ini sama dengan Pak Eko kasusnya? nggak terlalu parah seperti Pak Eko enggak gitu, jadi agak tersumbat aja. Agak tersumbat saja ya. Baik. Dan bagi Anda yang mungkin tadi seperti Pak Eko ingin catat nomor teleponnya, bisa catat dong. Alamatnya itu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Bisa telepon di 021 858 2029 atau di 021 85 00413 atau di 021 7058 0381. Bisa langsung akan ditangani oleh Ustadz langsung ya Ustadz ya. Iya, karena kalau untuk kayak kasus Pak Eko ya, cuci darah itu bukan ngobatin. Jadi cuci darah itu bukan ngobatin, tapi cuci darah itu untuk membantu pembersihan darah saja, tapi ginjalnya sendiri belum diobatin. Baik. Nah dengan terapi itu darahnya tetap dicuci, nah pelan-pelan ginjalnya dicoba untuk diterapi ya, dicoba untuk diobatin. Ya, baik pemirsa, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Ustadz Sony Sutrisna tentunya setelah komersial berikut ini. Residence Inn at Senopati, apartemen mewah yang diapit oleh dua jalan utama kota Jakarta, Jalan Sudirman dan Jalan Senopati Raya. Miliki unit 2 kamar tidur dengan pool view seharga 2,3 miliar rupiah. Dan pertanggal 1 Agustus naik menjadi 2,5 miliar rupiah termasuk PPN. Pastikan investasi Anda di Residence Inn at Senopati. Hubungi 021 724 8800.
Dan mengatakan gaji pejabat itu dikurangin untuk kesejahteraan rakyat. Iya, Kayaknya dua-dua ini makmur-makmur semua. hanya bagian perut saja yang lain. Nah, saya pikir juga boleh berpasangan ya Akbar sama Haliman. Iyalah. Itu bukan Tuhan jadi hakim kasusnya Gayus ya. Saya akan memvonis 15 hari untuk Gayus, kita taruh di ruangan. Nah, kita taruh macan 3. Itu nanti kita akan kembali tetap dibijak, bicara ke penjara, ya kan? Koruptor dan mafia merajalela. Salam sejahtera. Saya Scott Marcial, Duta Besar Amerika Serikat. Saya May Marcial. Kepada masyarakat Muslim di Indonesia, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan ibadah Ramadan lainnya. Tetap di Ganas Musik bareng Patra Sama Rifin. Masih di acara Terapi Kolbu bersama Ustadz Suni Sotrisna tentunya, dan bagi Anda yang ingin langsung datang ke kliniknya Terapi Kolbu bisa catat alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 atau bisa telepon di 0218582029 atau di 0218500413 atau di 0217058031 karena media pengobatan di klinik Terapi Kolbu tidak memakai herbal, pijit ataupun tusuk jarum, hanya menggunakan air putih, doa dan meditasi. Ya, jadi tidak berefek ke pencernaan lain mungkin. Kita akan langsung tanya sama Mbak Tia di sini. Udah senyum-senyum aja nih Mbak Tia nih. Mbak Tia, waktu pas datang ke Terapi Kolbu, kliniknya Ustadz Sony, itu di keberapa terapi waktu merasakan perubahan? Kedua kali. Kedua kali. Nah, di tahap kedua itu di terapi apa di klinik? Sama aja kayak pertama, cuman di terapi biasa, terus dikasih air. Di meditasi? Di meditasi, terus pulangnya kita dikasih air. Oh, langsung dikasih air. Itu langsung diminum. Baik itu jerawat maupun pusingnya atau mungkin emosinya dulu. Pokoknya udah bisa tidur lah, udah enak tidur. Biasanya kan susah untuk tidur ya. Itu langsung ditangani sama Ustadz Sony? Iya, langsung. Pertamanya sih sama asistennya dulu. Setengah jam apa sejam lah, baru ke Pak Ustadz Soninya langsung. Waktu pas karena kan tidak disentuh atau ditusuk-tusuk atau dipijit ya, itu tidak digunakan di terapi kliniknya Ustadz Sony. Nah, waktu pas Ustadz lagi mengobati, apa yang dirasakan? Panas. Oh, panas. Panas anget gitu loh. Udah itu aja. Terus yang di kepalanya mungkin? Sama. Kita ada berbeda-beda sih. Kalau ibu kebetulan katanya geter. Kalau saya anget kayak enak gitu. Jadi suka pulas kalau udah di terapi gitu, ketiduran gitu. Nah, waktu pas datang itu kan ada 3 sakit ya, itu pusing, terus juga ada jerawat, terus juga ada emosi. Pertama yang hilang itu di pusingnya, jerawatnya atau emosinya? Pusing dulu, hilang. Baru emosinya mungkin bertahap kali ya, terus jerawatnya baru berkurang. Waktu pas tapi memang belum tidak ke medis dulu ya sebelum itu ya? Enggak. Memang langsung ke sana ya? Itu udah berapa lama waktu pas sakit itu, mengalami sakit? Udah lama banget ya, semenjak divonis sama dokter bilangnya udah sembuh tuh. Waktu SMP, itu ternyata tuh masih, mungkin dari situ kali. SMA pas kuliahnya itu udah mungkin suka-suka sakit gitu loh, jadi dari situ. Oke, jadi memang sudah lama. Terus pas terakhir setelah sudah sembuh, menurut Mbak Tia sendiri, ke medis itu? Langsung ke medis? Enggak. Oh, tidak ke medis lagi? Enggak pernah. Oh, gitu. Memang enggak mau atau memang tidak disuruh Ustadz? Emang enggak. Orang udah, saya yakin sendiri udah sehat ya sudah. Nah, jadi rasanya agak panas ya, anget. Nah, itu jaraknya Ustadz sendiri pas dikasih air doa itu untuk berapa lama para pasien itu untuk minum? Ya bebas saja.
Bebas aja. Ya nggak ada ketentuan misalkan harus jam sekian harus berapa banyak. Bebas aja, ini cuma air mineral. Gantinya air minum di rumah aja. Bebas, kalau lagi aus minum. Kalau lagi nggak aus ya nggak usah diminum. Jadi kalau misalnya sakit bisa minum itu langsung ya, berkali-kali pun nggak ada efeknya ya Ustaz ya? Nggak ada air mineral, itu air mineral yang disegel. Air mineral ya? Air mineral yang disegel, boleh bawa sendiri kok. Oh seperti itu? Iya. Oh jadi tidak diharuskan untuk beli di klinik juga ya? Enggak, boleh bawa sendiri, air mineral bawa sendiri boleh. Jadi memang irit juga ya Ustadz ya? Iya bukan irit, ya, memang nyaman dan aman. Nah itu karena biar mereka juga puas ya, bener nggak sih? Jangan-jangan airnya beda dengan air yang kita, jadi biar puas dan biar yakin kita bawa air sendiri juga. Boleh. Karena sekali lagi saya katakan ya bahwa manusia nggak bisa apa-apa. Manusia sakit karena 3, selalu saya ulang-ulang para pemirsa. Sakit karena sedang dicoba, sakit karena sedang diazab, sakit karena dekat dengan ajal. Ketiga-tiganya ini yang bisa merubah hanya Allah. Sekali lagi, ketiga-tiganya ini yang bisa merubah hanya Allah. Dan Allah hanya mau melakukan perubahan kalau manusia melakukan 2 hal. Yang pertama, ikhtiar. Nah, yang kedua, berdoa. Nah, kalau ikhtiar dan doa ini sudah dilakukan, insya Allah, selebihnya kita tinggal berserah diri. Nah, air adalah merupakan salah satu media. Ya, tetap saja yang memberikan kesembuhan Allah. Kita tidak boleh percaya kepada air ya, karena Allah yang memberikan kesembuhan. Nah, kalau misalnya dilihat nih kasusnya Mbak Tia, dia efek akan nimbul lagi atau memang sudah dinyatakan memang sudah tidak akan ada timbul nanti kemudian hari di sakit kepalanya atau? Ya kalau jerawatnya kan udah jelas kita udah saksikan bersama ya. Nah kalau timbul lagi ya namanya manusia hidup, dia berjalan ya. Kalau mungkin lagi jutek lagi ya mungkin bisa timbul lagi gitu ya. Ya dihilangin juteknya, tapi apapun. Nah di sini di terapi kolbu para pemirsa, biasanya pasien yang berobat di kita pulang sekaligus ilmunya dibawa. Ya, makanya ada buku yang kita tulis ya. Buku itu adalah ilmu tentang terapi kolbu, bisa dipelajari oleh siapapun. Jadi supaya jangan ada ketergantungan. Saya tidak ingin ada ketergantungan ya, karena ilmu ini kan sangat gampang dan mudah dan bisa dipelajari oleh siapapun. Baik, nanti kita akan tanya sama Ustadz, belinya di mana sih dan dijualnya di mana? Terapi udah kemana-mana, saya udah hampir 2 tahun ya saya sakit saya. Ternyata saya udah, pikiran saya udah nggak inilah gitu, udah harapan saya udah nggak tahu gitu gimana, udah putus asa dah gitu. Ternyata saya lihat di Jack TV ada itu Pak Ustadz Sony. Ternyata saya dicoba datang ke sini. Terus di terapi pertama diterapi sama asistennya, terus kedua dipegang sama Pak Sony. Ternyata alhamdulillah begitu dipegang sekali aja sama Ustadz Sony, saya udah was-was, saya takut, saya goyang-goyang, saya udah alhamdulillah udah gak ini hilang gitu. Awalnya saya tuh punya sakit sariawan. Selama 1 bulan nggak baik-baik, lantas tambah batuk kering, selama 1 bulan lagi tambah lagi, jadi badan sampai perut sampai keras, makannya akhirnya sulit, nggak kesulitan makan, nggak bisa. Selama 1 bulan saya berobat ke dokter sampai 3 kali, tapi nggak ada penyembuhannya, makan pun tetap sulit. Aku sering nonton TV di Jak TV itu Pak Ustadz Sony, kayaknya aku gak cocok ke situ. Malam itu juga aku pulang, pagi jam 7 aku meluncur ke Pak Ustadz Sony, lantas ditanganin, baru sehari sekali ditanganin. Malamnya itu aku tidur bisa pules, bangun tidur pun makan ngerasain enak. Berarti selama aku sariawan 2 bulan itu sulit untuk makan, tapi ternyata ditanganin Pak Ustadz Sony, baru sekali ditanganin, makan pun aku merasa enak. Selama 3 tahun ini, saya mengidap satu penyakit, di mana saya itu gampang sekali merasa cemas dan takut yang berlebihan gitu. Sehingga kecemasan itu akhirnya mulai mempengaruhi kesehatan fisik saya. Seperti jantung gampang berdebar, telapak kaki dingin, asam lambung meningkat, dan emosi tidak stabil gitu. Saya sudah berobat ke medis ya, ke dokter maupun ke psikiater.
Dan mereka bilang kesehatan saya tuh baik-baik saja, normal.